saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, khususnya umat muslim, kita dilarang sama Pak Menteri katanya, nggak boleh takbiran. Woi, besok tambahin speaker ya, khususnya pada masjid-masjid tambahin speaker, kita gede-gedein. Takbiran kita pakai speaker yang paling gede, pakai toa yang paling gede. Tambahin biar tambah berisi, biar rame, oke? Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Takbiran harus rame dan ramein serame-ramenya. Bila perlu speakernya segede mobil, oke? Gitu saudara-saudara. Jangan gentar, maju tak gentar Indonesia. Hidup umat muslim. Namanya ibadah nyepi itu dari nenek moyang yang berapa ribu tahun yang lalu, itu nyepi sudah diadakan di Bali, ya. Jadi kalau lo nggak suka orang nyepi, jangan lo di Bali, keluar lo dari Bali. Hargai agama orang lain, hargai adatnya orang lain. Kalau lo pengen dihargain, ya jangan nyinyir lo. Namanya juga nyepi, ya namanya nyepi itu nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Saya ini orang Bali, dan di sini saya hanya ingin mengingatkan yang baik dan benar untuk semua penduduk luar yang tinggal ataupun yang bekerja di Bali. Hari Raya Nyepi sudah dekat, dan ini bukan sekedar hari libur biasa. Bagi kami umat Hindu, ini adalah hari di mana kita harus diam, introspeksi diri, dan penyucian diri selama 1 hari full. Mohon kerjasamanya untuk semua orang yang tinggal di Bali, penduduk luar dimanapun kalian berada. Tidak ada aktivitas di luar rumah, tidak ada suara, dan tidak ada keramaian. Dan satu lagi, menghormati itu harus suara. Kalau kamu tinggal di Bali, ataupun sedang berada di Bali saat nyepi, tolong hargai tradisi kami. Anda hormat, kami pun segan. Anda ngegas, kami pun bisa lebih legas. Saya mau menanggapi tentang himbauan Hari Raya Nyepi, di mana di dalam himbauan tersebut diajak umat lain untuk ikut menyepi, ya. Nah, saya lihat di kolom komentar banyak sekali umat lain, ya, yang merasa tersakiti, ya, merasa tersolimi dengan himbauan tersebut, merasa tidak terima, lalu mengajak teman-teman yang lain untuk mendobrak aturan itu. Nah, gitu, ya. Nah, hari ini saya sebagai orang Bali akan menanggapi hal tersebut, berharap agar setelah saya jelaskan, ya, teman-teman lain akan memahami untuk siapa Hari Raya Nyepi ini. Apakah Hari Raya Nyepi itu adalah untuk orang Hindu di Bali, ya, untuk umat Hindu saja? Jawabannya tidak, ya. Nah, perlu dipahami bahwa kami orang Bali itu sangat berbeda dengan umat-umat yang lain, ya. Kalau kitab suci umat lain itu adalah ada di buku, ya, tertulis. Nah, kami tertulisnya dalam simbol, ya, dalam simbol. Dan kami memang menganggap bahwa manusia dan hukum alam itu memang sangat berhubungan. Ya, kalau menurut orang lain bumi ini mungkin benda mati gitu, ya. Tapi kami untuk orang Bali menganggap bumi ini adalah ibu pertiwi, tempat kita hidup, makhluk hidup, ya. Di mana bumi ini mengandung frekuensi, vibrasi, hukum alam. Nah, itu yang kami pahami. Dan alam semesta ini mempengaruhi manusia, manusia juga mempengaruhi alam. Jadi ada keterkaitan antara manusia ini dan alam semesta. Lalu apa hubungannya dengan Hari Raya Nyepi? Nah, seperti halnya manusia ini setelah bekerja kan butuh istirahat. Ya, agar apa? Kenapa manusia butuh istirahat? Agar tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri sehingga setelah itu akan bisa bekerja dengan baik. Itu tujuannya, ya. Nah, begitupun Hari Raya Nyepi. Ya, tujuan dari Hari Raya Nyepi adalah memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbaharui dirinya sendiri. Karena itulah pada sebelum Hari Raya Nyepi kita melakukan pengerupukan namanya. Energi negatif ini disimbolkan dengan ogoh-ogoh. Ya, itu adalah energi negatif polusi dari manusia. Ya, iblis itu kan kadang bentuknya juga seperti manusia gitu, ya. Jadi ini disimbolkan dalam bentuk ogoh-ogoh, lalu ogoh-ogoh itu akan dibakar di somia namanya. Dinetralkan energinya agar menjadi murni kembali, ya. Jadi pada pengerupukan ini energi ini dibersihkan, disucikan, dimurnikan sehingga alam semesta akan lebih mudah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, diharapkan setelah Hari Raya Nyepi maka alam semesta ini akan bekerja lebih baik gitu, ya, untuk menopang kehidupan di dunia ini. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia? Nah, manusia yang ada di Bali, semua manusia, ya, semua manusia
yang ada di Bali diharapkan ikut mendukung proses itu melalui tapa berata, ya, tapa berata, yaitu diam di rumah. Bagi yang mau melaksanakan meditasi, tujuannya merenung ke dalam diri. Apa yang sudah saya lakukan dalam setahun ini dan apa yang bisa saya perbaiki. Ya, jadi meditasi, melakukan puasa dan sebagainya. Kalau tidak mau melakukan itu boleh dengan diam saja di rumah. Ya, jangan membuat keributan. Supaya situasinya hening. Sama kayak kita tidur. Kalau ribut kan tidak bisa tidur kita. Ya, dunia juga dibikin hening supaya apa? Supaya alam semesta bisa bermeditasi, menyembuhkan dirinya sendiri. Itu tujuannya. Kalau buminya sembuh, kita juga yang bagus. Nah, apa jadinya kalau dunia ini tidak diistirahatkan? Sama seperti manusia. Kalau manusia tidak istirahat, apa yang terjadi? Kelelahan, ya, tidak bekerja dengan baik. Nah, ini bisa menyebabkan energi-energi ini kalau tidak dibersihkan, energi negatif ini bisa menyebabkan banyak kecelakaan, banyak tawuran, ya, ada kematian lah di situ, peperangan dan sebagainya, banyak keributan, yaitu. Nah, ini yang kita cegah, ya, ini yang kita cegah karena terkadang kejadian-kejadian seperti perang dan sebagainya itu terkadang terjadi karena bumi ini yang tidak diistirahatkan. Jadi terakumulasi, energi negatif ini terakumulasi gitu, ya. Dan menurut kami energi negatif ini juga berpengaruh gitu, ya. Memang itu tetap energi hidup gitu yang akan mempengaruhi kita. Nah, itu ya di dalam prinsipnya kami seperti itu. Jadi bukan untuk orang Hindu Bali, ya, banyak yang salah paham, ya. Sebenarnya banyak yang salah paham tentang budaya orang Bali, ya. Jadi karena mereka kitab sucinya dalam bentuk buku tertulis, mereka tidak suka dengan kitab suci kita dalam bentuk simbol, ya. Dan kadang menuduh yang macam-macam, bilang orang Bali itu pemuja setan lah, ya, bilang berhala lah dan sebagainya. Ya, itu terserah, ya, terserah kamu. Yang penting kalau menurut kami beragama itu adalah bagaimana kita membenahi pikiran, perkataan, perbuatan kita dan memperbaiki batin kita. Itu yang terpenting di dalam beragama menurut kami. Dan mungkin kita juga bukan orang beragama, ya. Jadi orang Bali mungkin bukan orang beragama, ya. Karena jarang di antara kita yang sampai baca kitab suci dan sebagainya, yang dibilang yang dari India itu jarang juga kita baca, ya. Kita lebih belajar dari simbol. Ya, simbol misalnya pelinggih itu kan adalah simbol dari diri kita sendiri, ya, simbol diri kita yang bermeditasi. Jadi melalui simbol itu kita diajak untuk bermeditasi, duduk diam. Karena Tuhan itu tidak bisa kita temukan di luar, ya, itu hanya bisa ditemukan di dalam. Misalnya kalau kita mau merubah kenyataan hidup kita, misalnya selama ini kenyataan hidup kita kok pahit banget, ya, banyak penderitaan. Jawabannya bukan memperbaiki yang di luar, memperbaiki suami, memperbaiki orang tua, bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah memperbaiki batin kita sendiri. Itu ajaran kami, orang Bali. Nah, seperti juga pelinggih ada stana di sana, ya, stana Tuhan gitu. Di dalam diri kita juga ada tempat sucinya Tuhan yang perlu kita bersihkan setiap hari. Lalu apa yang diberikan ke pelinggih itu berupa apa? Berupa banten, ya, itu ada maknanya, itu terkait dengan vibrasi. Dengan memberi kita menerima, itu terkait dengan hukum alam. Ya, misalnya saya membanten menggunakan jajan enak-enak, buah-buahan yang enak-enak. Nanti yang saya lungsur, yang saya makan juga yang enak-enak, itu mengajarkan kepada kita. Kalau kamu mau hidupnya baik, berikan yang baik-baik. Kepada siapa ya harus diberikan dulu? Ya, seperti saya bilang, pelinggih itulah lambang diri kita sendiri. Maka kebaikan itu yang pertama yang harus diberikan adalah diri kita sendiri. Ya, bukan kepada orang lain. Di sini kita diajarkan untuk self love, ya. Kalau ajaran modern self love namanya, nah, kalau kita kan dengan cara Banten itu self love namanya, ya, mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan batin yang bahagia, maka kita menarik kenyataan hidup yang bahagia. Itulah mengapa, ya, Banten-Banten di Bali kenapa diserahkan kepada wanita. Karena
kekuatan laki-laki ada di fisik, kekuatan wanita ada di batin. Makanya seorang wanita bisa memberikan keberuntungan kepada keluarga. Yang penting batinnya bahagia. Itu yang diajarkan kepada kami, ya. Makanya orang Bali itu kenapa membuat Banten ukiran yang indah-indah? Kenapa? Orang Bali daripada menggosip diajarkan untuk membuat Banten saja yang berisi simbol-simbol Tuhan. Ya, di situ ada ukiran-ukiran yang indah, bentuk-bentuk yang indah. Karena kita fokus dengan yang indah-indah, maka yang indah ini dilipat gandakan sehingga kehidupan di Bali akan indah, tentram, tenang, damai, sejuk, ya. Jadi kalau orang-orang sudah pernah keluar Bali akan merasakan perbedaan alam di Bali dengan alam di tempat lain. Kalau alam di Bali memang tenang dan damai, karena itulah persembahan niatnya, itu penyebabnya, ya. Dan kita juga menggunakan bunga itu kan ada energi alamnya. Ya, energi alam itu yang bermanfaat untuk menetralisir hal-hal negatif. Jadi hal-hal negatif yang muncul dari pikiran kita, perkataan kita, batin kita itu dinetralkan setiap hari melalui bunga-bunga itu dan melalui dupa itu. Jadi di dalam dupa bukan ada jin, ya, ada hantu gitu. Jangan berpikir begitu, ya. Itu salah berpikir, ya. Berarti wawasannya harus ditambah lagi. Gitu, ya. Nah, itu adalah simbol-simbol yang kita miliki. Nah, saya harap hal-hal yang sedikit, pengetahuan yang sedikit ini, ya, bisa membantu teman-teman untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan orang Bali. Jadi jangan salah paham. Ya, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang baik, cuma salah paham saja. Seperti ini muncul karena adanya Hari Raya Nyepi yang juga bersamaan dengan malam takbiran. Nah, ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan baik pro maupun kontra. Ada umat muslim yang tidak menerima dengan adanya larangan-larangan yang seperti itu. Guys, disclaimer dulu, aturan ini hanya berlaku di Bali, ya, bukan di seluruh Indonesia. Jangan salah memahami hoax-hoax yang beredar di dunia media sosial agar kita tidak salah memahami. Oke, netizen yang budiman, kita simak dulu apa saja informasi-informasi yang beredar di media sosial berikut ini. Masa lebaran harus dibatasin? Nggak ada kayak gitu, nyepi, takbiran tetap takbiran. Nyepi bukan milik Hindu, tapi milik Bali. Jadi siapapun yang tinggal di Bali, suku apapun, ras apapun, dari manapun, saat Nyepi berlangsung, mari kita sama-sama hormati tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya ini. Menghormati bukan berarti harus mengikuti ritualnya. Cukup hargai sunyinya saja, itu sudah lebih dari cukup. Sebelum Hindu masuk ke Bali, masyarakat Bali kuno sudah mempunyai konsep hari hening, hari pantangan. Tidak boleh bekerja, tidak boleh ke laut, tidak boleh bepergian, dan lain-lain. Mungkin yang sekarang diterjemahkan sebagai Nyepi Karya, Nyepi Desa, Nyepi Segara, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk menyeimbangkan energi alam. Nyepi tidak milik Hindu. Hindu di India tidak merayakan Tahun Baru Saka dengan Nyepi. Justru perayaan Tahun Baru Saka di India itu jauh dari kata sepi. Perayaan Tahun Baru Saka di Bali itu unik dan tak ada padanannya di belahan dunia manapun. Ia adalah sinkretisasi antara kebiasaan masyarakat Bali kuno dan pengaruh kalender Saka melalui peradaban Hindu yang masuk ke Bali sekitar abad ke-1-5 Masehi dan kemudian berkembang pesat di abad ke-10 Masehi. Nyepi sebagai hari ini untuk menyeimbangkan energi alam itu dipilih sebagai cara untuk merayakan Tahun Baru Saka di Bali. Nyepi sudah banyak diteliti oleh peneliti terkait efeknya dengan alam, terutama kualitas udara di Bali. Polusi udara menurun, emisi karbon menurun, dan sebagainya. Ini bukti bagaimana keheningan bisa menyeimbangkan energi alam. Jika leluhur kita yang masuk ke Bali membawa peradaban Hindu kala itu menghormati kebudayaan Bali kuno, maka siapapun yang tinggal dan datang ke Bali harusnya menghormati hari keheningan ini terlepas dari perbedaan suku, ras, dan agama. Jika Nyepi Tahun Baru Saka pada akhirnya dirayakan oleh Hindu Bali, maka kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dengan tetap memberikan namun membatasi perayaan hari suci teman kita yang beragama Muslim, saya rasa itu sudah sangat tolerir sekali jika kita berbicara tentang moderasi beragama. Di tengah hidup yang serba cepat ini, hanya Bali yang berani berhenti. Maka siapapun yang datang dan tinggal di Bali saat Nyepi, mari sama-sama hargai tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya ini di Bali. Menurut teman-teman gimana? Coba. Gara-gara pembatasan perayaan takbiran, ini netizen Indonesia banyak heboh. Tapi memang inilah ya, on-nya netizen kita, ya, memperdebatkan segala sesuatu yang nggak benar-benar kita pahami. Jadi Kementerian Agama itu membuat peraturan baru, dilarang melakukan takbiran di atas jam 9 malam dan dilarang menggunakan sound system, ya. Tapi netizen ini banyak gagal fokus, sampai-sampai mereka itu berdebat, saling serang,
ada yang setuju dan ada yang enggak gitu kan. Ini harus kalian pahami, kalian tuh nggak usah sibuk-sibuk berdebat ya. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk wilayah Bali. Jadi nanti malam takbiran itu bertepatan dengan perayaan yang namanya perayaan Hari Raya Nyepi. Jadi yang namanya Nyepi itu suasananya harus benar-benar hening, kemudian itu nggak boleh ada kebisingan dan harus benar-benar sepi ya. Jadi kita sebagai umat Muslim yang berada di sana, yang juga merayakan takbiran, seharusnya kita lebih menghargai mereka karena kita di sana sebagai pendatang. Dan Hari Raya Nyepi itu merupakan tradisi turun-temurun yang dirayakan oleh masyarakat Bali. Lagian takbiran bukanlah ibadah wajib yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita nggak usah heboh-heboh memperdebatkan masalah ini. Ya ini udah jelas terkhusus untuk wilayah Bali. Dan buat kita umat Muslim yang ada di sana, jangan egois ya. Tunjukkan sikap kita itu bahwasanya kita itu bisa menghargai mereka ya. Jadi mudah-mudahan takbiran nanti suasananya kondusif dan kita di sana itu hidup damai. Amin. Dalam hidup berdampingan, oke? Takbiran harus tetap berjalan. Momen 1 tahun sekali, sakral harus tetap berjalan. Om Swastiastu, dengar baik-baik. Saya ini orang Bali, dan di sini saya hanya ingin mengingatkan yang baik dan benar untuk semua penduduk luar yang tinggal ataupun yang bekerja di Bali. Hari Raya Nyepi sudah dekat, dan ini bukan sekedar hari libur biasa. Bagi kami umat Hindu, ini adalah hari di mana kita harus diam, introspeksi diri, dan penyucian diri selama 1 hari full. Mohon kerjasamanya untuk semua orang yang tinggal di Bali, penduduk luar dimanapun kalian berada. Tidak ada aktivitas di luar rumah, tidak ada suara, dan tidak ada keramaian. Bukan karena kami melarang orang lain hidup bebas, tapi karena ini adalah bagian dari tradisi dan keyakinan kami. Jadi mohon kerjasamanya. Dan selama ini kita sebagai orang Bali selalu diajarkan satu hal, harus saling menghormati siapapun yang datang ke Bali, apapun agamanya, apapun asalnya. Karena kami orang Bali bisa damai sampai sekarang bukan karena semua orang itu sama, tapi kita sangat saling menghormati yang namanya perbedaan. Jadi mari kita jaga itu bersama. Karena toleransi bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang bisa saling menghargai. Dan satu lagi, menghormati itu harus dua arah. Kalau kamu tinggal di Bali, ataupun sedang berada di Bali saat nyepi, tolong hargai tradisi kami. Anda hormat, kami pun segan. Anda ngegas, kami pun bisa lebih ngegas. Anda hormat, kami segan. Anda ngegas, kami bisa lebih apa tadi ya? Wow, abang ini meskipun badannya penuh tato, nama TikToknya Bad Boy Bali, tetapi keren juga ya penyampaiannya. Mudah-mudahan ya aman ya bang ya, aman, gak usah kita ribut-ribut, damai-damai aja lah ya, saling menghargai, saling menghormati, amin. Terus kalau Hindu nyepi, umat Islam nggak boleh sholat Idul Fitri tah. Kalau pas di hari raya nyepi, ya nggak boleh bang. Karena di hari raya nyepi ada namanya amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelungahan. Amati geni artinya tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lampu. Amati karya, tidak boleh bekerja atau melakukan aktivitas. Dan amati lelungan, tidak boleh bepergian. Amati lelanguan, tidak boleh melakukan hiburan. Jangankan pergi, bandara internasional yang ada di Bali saja ditutup bang. Dan masyarakat yang memiliki usaha di Bali ditutup juga, contohnya hotel, villa, hiburan malam, bahkan warung-warung ditutup bang. Kalau abang mau berada di Bali, ikuti aturan dan tradisi yang ada di Bali. Rahayu bang. Hargailah sedikit, bisa kan takbirannya cukup di rumah masing-masing atau di kos-kos. Woi lapet,
Kok bisa-bisanya kau suruh orang takbiran di rumah masing-masing? Emangnya kau siapa? Sok keras kau. Ngatur-ngatur agama orang. Agamamu aja kau atur, jangan kau atur agama orang. Mau perang antar agama kau tengok ya. Oh. Sok bagak kau, kimak kau. Orang pula kau atur-atur. Mau hari raya nyepi kan kau. Orang mau takbiran, ngapain pula kau suruh orang rumah takbiran? Kimak kau, 1 bulan orang puasa kau suruh takbiran di rumah masing-masing. Oh, serok aja alamatmu. Bijak kan kepalamu. Hidupnya udah nggak benar. Kita jangan memecah belah. Lebaran 1 tahun sekali, Nyepi juga 1 tahun sekali, sama-sama sakral kan. Dan aturan tersebut hanya ada di Bali. Kalau pengen bebas, itu mudik ke kampung masing-masing. Bebas. Tahu nggak sih yang namanya hidup bertoleransi? Kalau nggak tahu sini, belajar sama kita orang Kalimantan Barat. Kalian pasti tahu kan, Imlek sama bulan puasa itu kan barengan. Kemarin tanggal 3 Maret ya, kita merayakan Cap Gome. Itu tahu nggak jam berapa? Jam 9 malam. Kenapa jam 9 malam? Ya, biar teman-teman yang beragama Islam bisa melaksanakan tarawih dengan lancar tanpa terganggu oleh gendang-gendang barongsai ataupun naga. Dan alhamdulillah lancar semuanya. Nggak ada yang kayak gini-gini. Itu namanya hidup bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu. Ya, saya bilang kalau takbiran berarti catur berata penyepian. Ya, kamu boleh saja protes, itu hak kamu sebagai warga Bali ya. Kami juga sebagai muslim menghormati hak Anda untuk merayakan hari raya Nyepi. Tapi hari raya Nyepi dan Lebaran itu bukan di hari yang sama ya. Anda hari raya Nyepi di tanggal 19, Muhammadiyah itu tanggal 20, dan kemungkinan kami di luar Muhammadiyah itu tanggal 21. Jadi tidak bertepatan waktunya ya. Dan yang saya ingatkan lagi, tidak usah melotot lah. Tidak ada yang takut dengan Anda ya. Saya takutnya jika Anda melotot seperti itu, mata Anda tidak akan bisa kembali normal lagi ya. Jadi tidak usah melotot bro ya. Anda bisa protes, sekali lagi itu hak Anda, dijamin konstitusi, tapi sampaikan dengan cara yang benar, bukan dengan cara melotot seperti itu. Dengan melakukan protes dengan gaya menantang dan songong seperti itu, Anda bukannya mendapatkan simpati, Anda mendapatkan antipati ya. Kami paham apa yang Anda khawatirkan, tapi Anda bisa sampaikan substansinya dengan cara yang baik, tidak perlu melotot. Kami umat Islam tidak takut dengan cara Anda melotot seperti itu ya. Sampaikan baik-baik. Anda punya pemerintah, Anda punya polisi di sana, sampaikan, jaga. Jangan melakukan protes dengan cara seperti itu ya. Ini hari raya besar agama ya. Jika Anda memang mengaku benar-benar beragama, Anda harus bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Dan saya bisa pastikan Anda bukan umat Hindu yang baik, sebab umat Hindu yang baik pasti tidak akan melakukan protes dengan cara seperti itu. Anda melakukan protes seakan-akan ingin melawan semua umat Islam di Indonesia. Anda salah kaprah, tidak ada yang takut dengan Anda ya. Kami umat Islam itu respect terhadap orang yang bisa berkata-kata dengan baik, bukan orang-orang yang songong seakan-akan Anda adalah pemilik Bali ya. Jadi kita jalan dan Nyepi tidak ternodai ya. Tapi kalau ada kasus-kasus ya, kita ini 4 juta sekian ya, ada saja di mana-mana, ada aja ya yang tidak tahu, bahkan yang nakal, atau bahkan bule-bule yang nakal juga, yang tidak tahu juga banyak. Itu namanya, kalau istilah Balinya, isi gumi. Pasti ada, tidak mungkin ada yang sempurna ya, dalam seluruh Bali itu tidak mungkin. Tetapi secara umum kita di agama, di antar agama kepercayaan di Bali ini sudah sangat saling menghormati, toleransi ini berjalan dengan sangat baik begitu. Dan ini
fondasi kita membangun Bali yang berdasarkan pariwisata aman, damai, rukun, dan juga sumbangan Bali untuk NKRI tercinta. Ya, gitu kira-kira. Jadi kita Nyepi dan malam takbir. Sakti, kamu tahu nggak polemik Nyepi dan malam takbiran yang bersamaan? Tahu kok. Gimana menurutmu Sakti? Hari raya Nyepi dan malam takbiran itu bisa saja selaras terjadi, tetapi dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Bali. Nggak boleh keluar menggunakan kendaraan, terus nggak boleh juga menggunakan sound system, menimbulkan kebisingan, dan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Terus, tetapi kalau mau melakukan malam takbiran dengan sesuai kehendak mereka, silahkan keluar dari Pulau Bali dan lakukan di daerah kalian masing-masing. Setuju banget. Karena Nyepi itu bukan masalah agama lagi, tapi kebudayaan yang turun-temurun harus kita jaga sebagai warga Bali. Karena Nyepi itu sudah dikenal sebagai ikon dunia yang unik dan manfaat positifnya bagi alam. Menurut Kebo Iwo, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Saya Bagus Sakti, tetap jaga alam bawah. Sadar, Bu. Saya selaku tokoh agama salah satu terbesar di Indonesia yang lama sudah merantau di Bali dan cukup mengenal budaya Bali sudah lama karena sudah merantau hampir puluhan tahun. Dengan diperbolehkannya berkegiatan di saat hari suci Nyepi di Bali yang dimana 1 tahun sekali sangat sakral dilihat oleh dunia, maka saya selaku pimpinan dan tokoh agama menyatakan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di saat Hari Raya Nyepi. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan tadi bagaimana tanggapan dari pria muslim tentang Hari Nyepi yang mana itu akan diadakan di Bali. Teman-teman, kita melihat bahwa pria muslim ini bukan hanya dia marah, tetapi juga dia mengajak umat muslim agar mereka semakin kuat dalam melakukan takbiran, katanya teman-teman ya. Dan dalam hal ini ya saya mau berikan tanggapan bahwa ya apa salahnya ya kalau kita menghargai agama orang lain ya teman-teman, karena itu kan bukan setiap hari, itu hanyalah perayaan sekali setahun. Apalagi kita kan tahu sendiri bahwa di Bali itu kan mayoritas Hindu. Jadi kita harus menghargai orang-orang mayoritas yang ada di sana ya. Karena sama seperti kita ya. Kita merayakan katakan seperti Natal, Tahun Baru ya. Kita juga ya tentu menginginkan agar agama-agama yang lain menghargai kita, menghargai perayaan-perayaan kita. Nah, begitu juga dengan kita. Orang lain juga menginginkan agar kita menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Bukan berarti kita ikut-ikut dengan mereka, bukan berarti kita mengikuti ritual mereka, tidak. Kita hanya menghargai ya. Karena begini teman-teman, kalau kita mau bertoleransi itu sangat indah teman-teman ya. Toleransi itu bukan berarti kita itu mengikuti agama orang lain atau masuk ke agama orang lain, pindah agama, bukan begitu toleransi. Toleransi itu menghargai. Agar apa teman-teman? Supaya tercipta kedamaian. Kalau cara-cara seperti yang dikatakan oleh pria muslim itu tadi, itu dengan cara mereka ribut-ribut katanya, itu bukan menimbulkan kedamaian, itu akan menimbulkan pertengkaran. Makanya itulah sebabnya kita bersyukur di negara ini bahwa kita diajari ya tentang nilai-nilai toleransi. Sekalipun memang masih ada ya beberapa kelompok, tapi tidak banyak, itu hanyalah oknum ya. Mereka tidak menghargai perbedaan. Sama seperti ya kami ya orang Kristen merayakan Natal. Kalau saudara lihat itu sering terjadi. Bahkan di hari raya Natal kemarin ya, banyak ya oknum-oknum ya yang mengatasnamakan agama, mereka ganggu orang Kristen merayakan Natal. Mereka bubarkan ya. Mereka mempersekusi. Nah, ini mengerikan teman-teman. Ya, kita berharap ya sebagai anak-anak bangsa, marilah kita menjadi bangsa yang cerdas. Jangan kita mau dibodoh-bodohi teman-teman ya. Karena begini ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat,
mengatasnamakan agama, dan itu menimbulkan pertengkaran, bukan kedamaian, saya mau katakan itu ajaran harus Anda tinggalkan. Tapi kalau ada agama itu mengajarkan Anda kedamaian, toleransi, mengajarkan Anda untuk semakin baik, maka saya katakan itu adalah ajaran yang harus Anda ikuti. Ya, ya teman-teman. Karena begini, firman Tuhan bilang begini, apa yang ingin orang perbuat dalam hidupmu, maka perbuat juga demikian. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita memperlakukan orang lain, agama lain dengan baik, maka agama lain pun akan memperlakukan kita dengan baik. Hidup itu adalah tabur tuai, teman-teman. Ingat, hidup itu adalah tabur tuai. Tidak mungkin orang menanam mangga lalu buahnya durian. Tidak mungkin, teman-teman. Ya, tidak mungkin orang menanam sesuatu yang baik maka tumbuh yang jahat. Tidak. Kalau orang menanam pohon durian, maka buahnya durian. Kalau orang menabur yang baik, maka buahnya yang baik atau yang datang pasti yang baik. Kalau orang menabur yang jahat, maka yang jahatlah yang datang. Yang jahatlah akan diperoleh orang-orang tersebut. Saya berharap video ini memberkati, video ini memberikan kepada kita pembelajaran penting. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.